Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditandai dengan peristiwa alam yang menakjubkan. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abraha dari Yaman. Saat itu, Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abraha berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Penyerangan tersebut dipicu oleh kecemburuan Raja Abraha terhadap kota Mekah yang selalu ramai dikunjungi bangsa Arab kala itu. Namun Allah menggagalkan penyerangan Abraha beserta pasukan gajahnya. Saat pasukan gajahnya akan menyerang Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung ababil yang membawa batu panas dari neraka. Sebagaimana dalam firman-Nya, Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Al-Quran Surat Al-Fil ayat 3-5. Nabi Muhammad lahir tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Bahkan malaikat Jibril dengan perintah Allah membawa malaikat-malaikat turun ke bumi. Sayap-sayap mereka terlihat berkilauan di angkasa. Disebutkan, kala itu bumi sampai bergetar. Seluruh langit terang dipenuhi cahaya cantik menyambut kelahiran kekasih Allah. Sebelum Nabi Muhammad lahir, ibunda Nabi, yaitu Siti Aminah, bermimpi bertemu malaikat. Dalam mimpi itu, saat Siti Aminah menengadahkan tangannya ke langit, ia melihat malaikat turun dari langit seperti kapas putih. Malaikat itu berkata, "Kabar bahagia untukmu, wahai ibu seorang nabi. Putramu itu akan menjadi penolong dan pembebas manusia. Namakan dia Muhammad." Secara bahasa, kata Muhammad merupakan isim maf'ul dari kata hamdun, yang memiliki arti pujian. Nama tersebut sudah ada jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Sebab sebagaimana dalam sejumlah riwayat disebutkan, bahwa ketika Nabi Adam telah diciptakan, ia melihat nama Muhammad tercatat di atas arsy. Saat proses persalinan tiba, Allah mengutus 4 wanita utama untuk menemani Aminah selama proses melahirkan. Mereka adalah Hawa istri Nabi Adam, Sarah istri Nabi Ibrahim, Asiyah binti Muzahim, dan Maryam binti Imran ibunda Nabi Isa. Ditutupnya akses langit bagi iblis. Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, iblis selalu suka mencuri kabar mengenai suratan takdir di langit ketujuh. Kemudian berita tersebut akan disampaikan kepada dukun sebagai informasi rahasia. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa dukun bisa mengetahui hal-hal gaib. Tapi setelah Nabi Muhammad dilahirkan, iblis tidak bisa lagi mencuri informasi apapun yang ada di langit. Sebagaimana Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami, jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api." Al-Quran Surah Al-Jin ayat ke-8. Padamnya api sesembahan Majusi. Sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Majusi menyembah api dan menganggap api itu sebagai Tuhan. Konon, api itu tidak pernah padam selama beratus-ratus tahun. Namun, saat Nabi Muhammad lahir, api itu seketika padam. Para ahli kitab Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya. Disebutkan bahwa para ahli kitab Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya terang, tepat di hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, bintang tersebut tak pernah terlihat sebelumnya. Bergetarnya Ka'bah, bahkan berhala-berhala juga berjatuhan. Dalam riwayat lain, Ka'bah sempat bergetar 3 hari berturut-turut, dan ada suara dari dalam Ka'bah, "Katakanlah telah datang kebenaran Islam dan tidak akan memulai kebatilan, juga tidak akan mengembalikan kekufuran." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tanpa sosok seorang ayah. Sebab ayah Nabi Muhammad, Abdullah, wafat di saat Nabi masih berada di dalam kandungan, yaitu saat 7 bulan dalam kandungan ibunya Siti Aminah binti Wahab. Kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan penuh kasih sayang. Abdul Muthalib membawa bayi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap Ka'bah. Ia lalu memberi nama bayi itu Muhammad. Nama Ahmad tertera dalam firman Allah dalam surah Asy-Syaff ayat 6 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad Nabi Muhammad. Akan tetapi, ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun, Abdul Muthalib hanya bisa merawatnya selama 2 tahun, hingga ia tutup usia pada 578 Masehi.
Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seakan memberikan peringatan akan datangnya kehancuran bagi kebatilan. Di sisi lain, kelahiran Nabi adalah kabar gembira bagi penyeru kebaikan. Semoga kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.